Halo teman-teman. Selamat sore ya teman-teman sekalian yang udah hadir nih di acara kita pada hari ini, yaitu Ramadan Special Talk Series. tentang tentang apa teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Oke, sedikit kasih tahu aja ya. Eh, Tema yang bakalan dibawain hari ini, eh, kita kan seperti yang teman-teman udah lihat dari pamflet ya. Di sini kita bakalan bahas tentang front end dengan tema The Future of Responsive Web Design. Oke, sebelum kita mulai, saya mau nanya-nanya dulu nih sama teman-teman sekalian. Nah, kita kan hari ini mungkin ada yang puasa atau ada yang enggak ya. Nah, teman-teman sekalian, ada nggak sih yang bisa kasih deskripsi hari ini gimana gitu feel-nya, perasaannya gimana? Terus bulan Ramadan ini buat kalian tuh gimana sih? Apakah have fun, ataupun capek, haus, lapar gitu ya? Mungkin sore-sore gini nih udah di puncak-puncaknya ya, lemes gitu. Coba nih teman-teman bisa di kolom chat komentar, mau tahu dulu reaksinya nih. Pada lapar nggak? Yang lapar ketik satu. Haus gitu, lapar. Oke, siapa-siapa nih, siapa-siapa? Satu, aduh aman. Lapar, lapar. Coba aja, Alia haus, haus, haus. Ternyata ada yang haus juga ya, guys ya. Satu, satu, satu. Oke. Iya sih, emang apalagi kalau kita kan mungkin di Kerawang ya, kebanyakan eh, anak-anak Unsika udah panasnya tidak bersahabat ya. Untung sekarang ada TikTok yang bakal nemenin kalian nih dari sore sekarang sampai mungkin menjelang buka ya. Sebelumnya terima kasih kepada sponsor-sponsor kita yaitu Hits, Decoding, dan tentunya GDC Unsika. Nah, hari ini kita bakalan ngapain aja sih? Oke, hari ini kita bakalan eh, tech talk ya, atau teknologi talk bersama dengan pemateri kita. Nanti kita kenal-kenalan di sini ya. Nah, hari ini kalian juga bakalan dapat kelas di coding. Nah, jadi teman-teman tetap stay tune, jangan lupa isi presensi karena nanti kita dapat eh, kelas-kelas itu dari presensi kalian juga gitu. Oke, kalau mungkin teman-teman lihat ya di pamflet itu ada collapse sesuai dengan jargon kita yaitu collaborate for the change. Oke, karena kita udah tanya-tanya juga sama viewer ya, haus, lapar, segala macam. Kita langsung aja nih, kenal-kenalan sama pemateri kita. Bang Ibnu Adam. Oke, mungkin ada? Ya, halo, halo. Halo, ada. Halo, Oke, selamat sip, malam sip, semuanya ya. sip. Ya, oke, mungkin kita kenal-kenalan dulu ya. Salam kenal, Bang Ibnu Adam. Saya Hila sebagai moderator ya, yang bakal nemenin Bang Adam sampai akhir dari Tech Talk ini. Oke, siap, siap, siap. Salam kenal juga ya, teman-teman ya. Oke, salam kenal juga nih kepada Saya, pengadir kita. Mungkin saya mau sedikit tanya-tanya nih untuk Bang Adam, gimana nih keadaannya hari ini? Seneng nggak? Atau ya tadi kita udah lihat dari chat ya, kita katanya haus tuh. Aduh, ya, harus. Apalagi haus ya. lumayan panas sih di sini. Hmm, lumayan panas itu. Untung aja kita ngadain tektokan ini sore ya. Mungkin kalau pagi Bang Ibnu Adam udah gimana tuh? Aduh, udah buka puasa kali. Enggak tahu deh. Ketika azan tengah hari malah buka ya. Oke. Mungkin Bang Ibnu Adam bisa kasih bocoran sedikit nih, kita bakalan bahas apa sih hari ini? Oke, paling hari ini tuh kan bahas responsif ya, responsif web design. Itu nanti mau dijelasin dari fundamentalnya tuh gimana ya. Maksudnya responsif tuh gimana, terus sama nanti di demoin dikit lah cara responsifnya gitu. Kan tadi nanti dijelasin fundamentalnya, terus demo dikit dari fundamental, terus nanti ada pemaparan apa ya, kayak selanjutnya tuh mau belajar apa gitu ya, di responsif tuh kayak mana gitu ya belajarnya, teknologinya tuh belajar apa aja gitu. Nanti dijelasin gitu ya. Oke, oke. Itu sih mungkin. Hmm. Jadi nanti teman-teman ya udah dengar sendiri sedikit bocoran materi yang apaan
kita lakukan hari ini, itu ada fundamental juga ada demonya juga. Jadi feel free buat teman-teman misalnya ada pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung tanyakan kepada Bang Adam ini. Oke, mungkin agar mempersingkat waktu untuk waktu dan tempat, Bang Adam dipersilakan untuk memulai presentasi. Ya, oke. Terima kasih atas waktu dan tempatnya ya. Paling mulai share screen dulu ya. Iya, Share silakan. screen. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan ya. Udah terlihat ya? Oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Oke, Sore-sore. ini ya masih masih pada haus ya, haus lapar karena mau buka ya. Oke, paling mau ini saya mau sharing dikit ya tentang feature responsive design ya. Sebelumnya kalau yang belum kenal, nama saya Ibnu Adam. Saat ini tuh saya sebagai front end developer ya posisinya di Kids Indonesia gitu ya. Itu kenalan singkatnya ya. Nah, yang tadi sudah dijelasin ya, jadi nanti bahasnya itu dari pengertian, terus uh, fundamental yang mendasari responsive web design, terus sama teknologi yang sekarang rame dipakai gitu ya, yang banyak digunakan gitu. Oke, mungkin dari awal ya. Sorry. Ya, oke. Jadi di web development ya, itu secara umumnya itu ada dibagi menjadi dua bagian sih sebenarnya. Ini ada front end developer, back end, sama satu lagi tuh full stack. Nah, kalau front end ini kan mengurusi bagian antarmuka ya, atau bagian tampilan. Kemudian untuk back end ini eh, mengurusi bagian logic maupun komunikasi data. Nah, kalau full stack ini eh, mencakup keduanya ya, front end maupun back end gitu. Nah, untuk sharing kali ini fokusnya di front end. Seperti yang kita tahu ya, kan banyak sekali ya teknologi-teknologi yang eh, sekarang digunakan gitu ya, yang trending sekarang gitu ya. Nih, misal, tapi kebanyakan tuh gini nih, ada meme yang beredar gitu ya. Meme yang beredar tuh gini. Kita yang baru belajar tuh biasanya langsung menuju ke teknologi yang sekarang trending gitu ya. Padahal kita juga harus mempelajari fundamentalnya ya, seperti basic HTML, CSS, dan JS. Itu penting ya. Kenapa? Karena kayak ibaratnya sebuah rumah lah. Kita membangun sebuah rumah kan kita harus membangun pondasi dahulu ya. Sama seperti web, kita harus belajar dari pondasinya dulu, HTML, CSS, JS, kemudian baru ke teknologi yang sekarang gitu ya. Itu kurang lebihnya ya. Oke, kalau teman-teman lihat bisa ini ya, dilihat di roadmap frontend ya. Ini roadmap.esa/frontend. Ini di sini teman-teman bisa lihat alur frontend ya, dari awal sampai mahir lah, set mahir. Saya juga sebenarnya masih belajar lah, karena baru kemarin lulus sih saya, baru kemarin lulus sebenarnya ya. Oke, jadi front end ini ya, kita tuh harus belajar dari awal dari HTML, dari basicnya HTML, dari cara buat semantik HTML itu seperti apa, kan banyak tag HTML ya, itu terus ada form validation, terus accessibility sama SEO basic tuh harus dipelajari dulu. Nah, setelah itu selanjutnya apa sih? Ya, belajar. Ya, selanjutnya CSS ya. Nah, CSS itu dari dasarnya nih. Kayak selektornya apa aja, terus properties, terus nilai yang ada di dalam properties itu apa aja. Itu harus dipelajari dulu. Terus baru habis itu belajar membuat layout ya. Ini kalau dulu tuh CSS modul ya yang dipakai untuk layout tuh ada positioning, terus blocks model itu ya. Itu biasanya pakai dulu ya. Cuma yang sekarang tuh udah ada eh, yang baru ya, yaitu Flexbox sama Grid ya. Nanti dijelasin, nanti ada materinya Flexbox sama Grid gitu ya. Nah, yang terakhir nih, responsive design. Responsive design. Nah, di nanti mau membahas ini dasar-dasar apa aja yang perlu dipahami ya
biar kita bisa uh, slashing ya, bisa menggunakan responsive design ini gitu, biar bisa diaplikasikan gitu ya. Oke, sekarang pengertiannya dulu. Sorry, bahasa Inggris, biar belajar sama-sama belajar ya, belajar bahasa Inggris. Itu pengertiannya dari Ethan Marcotte ya. Jadi responsive design itu pendekatan yang menyarankan sebuah desain dalam proses pengembangan itu, dalam pengembangan sebuah web itu harus merespon kepada uh, perilaku pengguna ya, berdasarkan ukuran layar, screen size, kemudian platform, dan juga screen orientation. Nah, jadi nanti uh, aplikasi itu harus bisa uh, merespon ukuran layar, kemudian platform sih itu bisa dari OS, kemudian tipenya misal mobile atau web, lewat desktop gitu ya. Kemudian screen orientation itu kayak landscape, kemudian portrait itu ya, itu screen orientation. Oke, yang pertama screen size ya. Nah, screen size itu secara umum dibagi menjadi 4 ya. Secara umum bagi menjadi 4. Ini ada screen size mobile, terus tablet, terus ada laptop, kemudian ada desktop ya, teman-teman ya. Nah, di mobile sendiri itu kan ada banyak ya. Ini dua platform yang gede ya. Ada Apple sama Android. Ini di Apple sendiri kan ada banyak ya. Ada iPhone nih segini. Terus iPhone juga ada banyak serinya. Ada yang Pro Max. Terus ada yang tablet, iPad ya. Juga gede-gede gitu ya. Banyak serinya. Apalagi Android ya. Android tuh banyak banget ya untuk ukuran layarnya ya. Nah, mengenal mobile, nggak kalah juga ini ya. Layar monitor tuh banyak banget ya. Kayak ada TV tuh, TV tuh macam-macam ya orientasinya ya, gedenya, resolusinya itu macam-macam. Oke, selanjutnya kita udah tahu screen size ya. Kita pertama harus tahu nih ada dua ini ya pendekatan ya, ada pendekatan responsif sama adaptif. Oke, untuk ilustrasinya seperti ini ya. Jadi untuk adaptif sendiri dia eh, punya banyak desain ya, tapi desainnya itu untuk spesifik suatu platform atau device gitu ya. Nah, sedangkan responsif itu dia cuma punya satu desain. Nah, tapi dia bisa merespon ke berbagai ukuran layar. Nah, itu. Adaptif ini sendiri tuh bisa sangat bagus ya, karena dia kan apa namanya, ke spesifik device atau platform ya. Jadi bisa optimal kalau untuk ini ya, untuk pengalaman penggunanya itu bisa optimal. Cuma ya, karena banyak desain, itu juga mengeluarkan banyak resource ya. Kayak misal banyak projectnya ini banyak CSS yang dipakai gitu kan. Kalau responsif ini kan cuma pakai satu desain, satu aplikasi gitu ya. Ibaratnya gitu. Nah, kali ini tuh fokusnya nanti ke pendekatan yang responsif ya. Gitu, teman-teman. Nah, ada beberapa istilah ya yang di responsif ya. Yang pertama itu kita harus mengenal viewport ya, teman-teman ya. Viewport itu apa sih? Ini secara deskripsinya ya. Jadi area yang terlihat di dalam eh, halaman web ya oleh user ya. Nih, ilustrasinya ini. Jadi ini misal Chrome ya. Chrome ini lagi membuka website. Nah, ini tuh di dalam viewport. Nah, kalau di luar, ini namanya outside ya. Di luar viewport. Kan kadang ada ya desain yang kita harus memakai di luar viewport ya. Misal kayak slider itu kan pasti kita pakai di luar viewport juga ya. Nah, ini nih. Jadi kita harus tahu nih viewport tuh bagian mana sih gitu ya. Nah, selanjutnya itu kita kalau misal gini, kalau pertama kali develop aplikasi, terus misal baru baru belajar itu kan tanpa framework ya. Nah, kadang tuh lupa ya nambahin viewport ya, meta tag-nya. Jadi ini tuh harus ditambahin nih teman-teman ya. Kenapa ditambahin ya? Untuk eh, biar
web itu, HTML itu bisa ngerespon ukuran layarnya tuh dia viewportnya tuh seberapa gitu ya. Ini untuk naruhnya ya, meletakkan viewportnya itu di dalam head ya, di dalam head ini. Itu teman-teman. Ini contohnya ya, contoh yang misal pakai dan nggak pakai viewport ya, viewport meta tag tadi ya. Nih yang kanan tuh yang nggak pakai, dia tuh nanti kalau di layar besar tuh pas, tapi pas dikecilin dia ikut mengecil. Padahal yang kita mau tuh kan sama gitu ya, sama. Maksudnya nyesuaiin sama layarnya gitu ya. Itu makanya perlu dipasang view meta tag gitu. Oke, selanjutnya breakpoint teman-teman. Breakpoint ini apa sih ya? Ini tuh bisa dibilang titik acuan gitu ya. Titik acuan sebuah ukuran layar ya. Nanti yang dipakai untuk membuat apa website itu responsif ya. Ini beberapa responsif breakpoint ya yang disepakati itu. Nih misal nih HP yang Putred itu ukurannya kurang dari 576 pixel. Kemudian kalau lebih dari 576 pixel itu dia masih HP tapi yang landscape gitu ya. Terus lebih dari 768 pixel itu masuk ke tablet. Kemudian lebih dari 992 pixel itu ke desktop dan seterusnya. Itu. Ini breakpoint yang biasa digunakan ya. Nah, breakpoint ini nanti dipasang di mana sih? Ini nanti dipasang di media query. Nah, media query itu ya eh, fitur di CSS ya, fitur di CSS itu yang bisa digunakan untuk menempatkan aturan pada suatu ukuran tertentu ya. Ini cara pakainya. Ini media, misalnya depannya tuh ada media screen ya. Screen itu tipe ininya, tipe layar gitu. Media screen dan eh, ukurannya minimal ini untuk HP nih 576. Ini aturannya. Jadi aturan ini cuma dipakai untuk screen size yang minimal lebarnya itu 576. Terus kalau ke atas lagi ke tablet ini nih aturannya ke bawah. Terus ke atas lagi ke desktop, ke atas lagi ke desktop ya, tuh, teman-teman. Terus kalau kita biasanya slicing ataupun kita apa namanya, kita menyusun layout itu biasanya kan ada pendekatan mobile first ya. Nanti dijelasin di bagian akhir dikit lah. Mobile first itu ya, di kita kan mobile first dulu ya. Slicingnya itu slicing tampilan untuk mobile dulu. Jadi biasanya yang breakpoint pertama ini nggak usah dipakai nih teman-teman. Fokusnya nanti bisa langsung ke tablet. Karena kita kan yang pertama desain eh, untuk mobile gitu ya. Oke, selanjutnya itu setelah kita mengetahui media query, kita harus tahu nih fluid layout ya. Fluid layout itu apa sih? Ini ada fixed layout sama fluid layout ya. Nah, fixed layout ini dia menggunakan unit yang fix juga ya. Kayak pixel ini kan fix ya. Nah, sedangkan fluid layout itu pakai relative unit ya. Misal contoh nih, ada persen nih. Persen kan itu nanti eh, relatif tergantung dari pembungkusnya, ya. Viewport misalnya. Jadi kalau misal ini dibuka di screen kecil, ini yang fix layout ini nggak bakal menyesuaikan gitu ya. Lebarnya nggak bakal menyesuaikan. Nah, sedangkan yang fluid layout ini akan menyesuaikan sesuai karena ini menggunakan relatif ya relatif units ya. Oke, ngomong-ngomong relatif units, kita harus tahu nih relatif unit itu apa aja ya. Nih, relatif unit ya. Ada persen, ada rem, IM, terus ada view width sama viewport height ya. Terus sebenarnya tuh ada ini Vmin dan Vmax ya. Nah, sebenarnya tuh selain ini ada yang terbaru lagi tuh, yaitu dynamic viewport width atau dynamic viewport height ya. Cuma sebenarnya sama aja sih. Bedanya itu cuma emang lebih fleksibel, lebih dinamik aja, lebih
baru ya. Cuma untuk dasarnya ya kita harus tahu ini aja. Dulu nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Oke, mungkin yang pertama persen ya. Persen itu bagian dari sebuah nilai ya. Itu relatif ke nilai yang lain. Contohnya gini. Ini ada box besar nih. Dia ukurannya 80% dari relatif ke viewport ya. Viewportnya itu kan 100%. Jadi 80% itu ukuran dari box besar. Terus kalau misal mau di tengahnya itu mau dibikin box lagi, gini nih, misal 50%, 50%. Ukurannya kan relatif ke, ke pembungkusnya ya. Ini kan box kecil ada di dalam box besar. Box besar aja di dalam viewport gitu. Oke, lanjut ke IM ya. IM sama rem ya. Jadi IM itu satuan unit ya, unit relatif ke font size ya teman-teman ya. Tapi font size yang terdekat. Kalau rem itu ke root font size, jadi ke elemen rootnya itu ya. Bedanya itu. Kalau lebih jelas gini, contohnya nih. Ini ada yang dengan IM, yang satu dengan rem ya. Nah, kalau IM ini kelihatannya lebih gede ya. Kenapa? Karena dia kan padahal sama-sama nih. H2-H2-nya nih sama ukurannya dua kalinya gitu ya. Cuma bedanya relatifnya ya. Kalau IM itu relatifnya ke font size terdekat, ya misal dari H2 ke atas ya, ke kolom, itu nggak ada nih, di kelas call tuh nggak ada font size. Terus cari ke atas lagi, ini ada nih, ada font size-nya, 18. Otomatis ini dua kalinya, ya 36. Sedangkan yang rem ini berapa? Dua kalinya kan, dua kali rem. Dua kali root elemennya, font size root element. Dia nggak bakal ngambil dari font size terdekat, tapi dari root element ini. Ini nulisnya tuh bisa gini ya, root gini atau HTML gitu. Bisa. Ambilnya 14. 2 kali 14 berapa? 28. Ini sekitar 28. Makanya berbeda ya ukurannya. Kurang lebih seperti itu ya untuk IM dan RAM. Oke, selanjutnya yang tadi ya. Ada viewport unit ya. Yang viewport height, terus viewport width, Vmin sama Vmax. Nah, kalau viewport height itu ya persen sih. Persentase relatif terhadap viewport peak-nya ya, tinggi dari viewportnya. Kemudian yang width ya lebar dari viewportnya relatifnya. Terus Vmin sama Vmax itu sebenarnya masuk ke sama aja kayak V height atau viewport width ya. Jadi kalau bedanya kalau misal di device mobile itu Vmin-nya itu lebarnya ya, lebar width-nya. Max-nya itu nanti tingginya. Nah, kalau di desktop nanti Vmin-nya itu apa ya height-nya kan tingginya karena kan tingginya lebih kecil daripada lebarnya gitu. Itu kebalikannya aja. Nah, mengenal viewport ini contohnya nih. Ini kalau misalkan ada ini ya elemen ini nih diberikan tinggi 100 viewport height itu dia akan full satu viewport gini ya. Jadi pas di tengah-tengah gitu ya. Satu full. Cuma kalau pakai width itu dia nggak sesuai ya karena viewport width-nya punya desktop itu terlalu lebar gitu untuk dijadikan tinggi. Itu kurang lebih gitu sih cara pakainya nanti biasanya ya. Oke, lanjut ke sorry, responsif media ya. Kita harus tahu juga gimana responsif media ya. Media itu ada ada dua ya. Ada lagi sih audio gitu ya. Cuma yang terlihat tuh image sama video ya biasanya. Gambar sama video. Itu ini contohnya nih. Ini yang fixed image ya. Jadi ya cuma dia definisi lebarnya itu pakai satuan yang fix juga ya, pixel gitu ya. Nah, sedangkan yang responsif itu dia satuannya relatif ya. Ini
besarnya kan 100% ya di relatif terhadap viewportnya gitu. Jadi dia akan full 100%, dan dia juga bisa dipasang object fit-nya ya. Di nanti gambarnya itu akan memenuhi seluruh lebar dan tinggi yang tersedia. Kemudian posisi object position itu fokusnya ya. Ya kalau misal uh, terlalu lebar, ini ya, width-nya terlalu lebar, dia kan akan membesar ya karena object width-nya cover. Ya posisi yang fokus itu nanti di tengah. Gitu. Banyak sih sebenarnya object position ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Yang penting kita tahu aja gimana image responsive sama yang fix gitu ya. Oke, selanjutnya nih Flexbox. Jadi ya, kita kalau pengen belajar responsif ya, layoutingnya tuh biasanya pakai Flexbox sama Grid gitu ya. Karena ini juga kan teknologi yang terbaru gitu ya dari CSS. Ini Flexbox ya. Flexbox itu apa? Ini definisinya. Jadi Flexbox itu ya satu dimensi layout model ya. Jadi dia tuh modul CSS yang cuma satu dimensi. Dia bisa ngatur jarak maupun penjajarannya ya di setiap semua itemnya di dalam kontainernya gitu, di dalam elemen pembungkusnya. Cara makainya gampang banget nih, display flex. Oke, lebih jelasnya gini nih, ada terminologinya. Jadi pembungkusnya itu dinamakan flex container ya. Nah, item di dalamnya itu dinamakan flex item gitu. Terus untuk lebarnya ya, lebarnya itu kan ini ada sumbu aksis yang vertikal nih, cross axis. Kalau horizontal itu main axis ya. Nah, kalau panjang secara horizontal itu namanya main size ya. Kalau tingginya ya, atau panjang secara vertikal itu namanya cross size. Itu kurang lebih gitu. Untuk awalnya dari kiri ke kanan yang horizontal, kemudian yang vertikal itu dari atas ke bawah. Ini salah satu terminologinya ya. Oke, selanjutnya ini ya, container properties. Jadi, kontainer sendiri di Flexbox itu punya beberapa properties ya yang bisa digunakan untuk mendukung kita responsive design gitu ya. Nih, yang pertama ada flex direction. Flex direction ini itu kayak mengarahkan ya, mau arahkan kemana gitu, item-itemnya ya. Itemnya mau diarahin kemana. Ini kalau row ya berbaris ya, ke baris. Terus kalau kolom itu ke ke bawah gitu ya, kolom ke bawah gitu. Terus kalau kebalikannya, tinggal tambah ini reverse, mau row reverse atau kolom reverse itu kebalikannya gitu. Simpelnya gitu. Oke, selanjutnya flex wrap ya. Flex wrap ini itu digunakan jika kita nggak mau nge-freeze ya, apa maksudnya, nge-stretch satu line gitu. Kita nggak mau nge-stretch satu line. Misalkan di kontainernya itu ukuran 600 pixel ya, teman-teman. Nah, elemennya itu ada 4. Misal ukurannya 300-an ya. 200-an deh, 200-an. Itu 200 pixel sendiri itu kan ada, berarti ada 800. Otomatis kan lebih gede dari kontainernya. Nah, kalau tanpa flex wrap, ini dia akan nge-stretch ya. Jadi satu line, satu garis gitu ya. Karena ini kan satu dimensi gitu ya. Nah, kalau pakai flex wrap ini, dia akan menyesuaikan ukuran besar itemnya. Jadi nanti akan flow ke bawah gitu. Nih, ini gunanya flex wrap. Kemudian untuk pengaturan ini ya, alignment-nya ya, ini kontennya bisa diarahkan ya. Mau diarahkan ke awal, ini pakai flex start, ke akhir tuh flex end. Ini fokus ke kontennya ya, di kontennya yang diarahkan. Terus center, ini nanti rata tengah. Space between, ini friends sih, taruh di kanan kiri. Itu intinya yang pertama di kiri, pojok kiri, yang terakhir tuh di pojok
kanan, dan yang di tengah itu menyesuaikan. Ini kadang bisa bisa dipakai, bisa dipakai di Navbar tuh biasanya kadang pakai ini. Gitu. Responsif penting sih. Terus ada space round ya. Space round itu di kanan kiri atau margin kanan margin kirinya tuh sama bedanya gitu ya. Ini kiri kanan sama kiri kanan tuh sama. Nah kalau space evenly itu kanan kiri sama persis, membagi persis kan, kanan kiri itu sama persis gitu. Cara pakainya gini nih, justify content. Ini pakai nama ininya ya, nama propertiesnya, nilainya. Oke, setelah justify content tuh kita bisa ini mensejajarkan itemsnya ya. Jadi tadi kan kontennya ya, ini itemsnya ya, di bagian ini ya, itemsnya ya. Jadi taruhnya tuh bisa kalau di atas itu start ya, kalau center rata tengah ini ya. Terus kalau end itu yang rata bawah, terus bisa stretch juga nih, rata, jadi full semua. Atau bisa baseline. Nah, baseline itu ngikutin dari font size dari ininya, font size setiap elemen itemnya ya. Itu, jadi menyesuaikan baseline teksnya ya. Ini cara makanya gini, align items. Oke, selanjutnya ada align content ya, teman-teman. Align content ini untuk mensejajarkan ini ya, konten. Tapi ini konten bentuknya itu yang ada flex wrap-nya. Jadi harus pakai flex wrap. Kenapa harus pakai? Karena ini tuh nggak cuma satu garis ya, nggak satu line. Tapi ini bisa lebih atau multi line ya. Kan bisa ke bawah gitu ya, untuk item-itemnya gitu ya. Nah ini nanti pakainya line content. Sama sih kurang lebih, flex start, flex end, center, stretch, kurang lebih sama kayak di ininya. Cara makanya ini, simple align content. Oke, selanjutnya ada item properties. Di selain container ya, itu items juga ada propertiesnya ya. Ini salah satunya order ya. Ada properties order. Ini contohnya 5 ya. Oke. Ini order ya. Itu untuk pengurutan ya, pengurutan letak eh, urutan itemnya tuh di mana gitu ya. Misal kalau di HTML-nya itu kita ngurutin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita pengen ngubah yang elemen keempat itu taruh di depan gitu, paling depan, tanpa mengubah codingan di HTML-nya. Itu bisa pakai ini, pakai order. Ini ada contohnya. Kalau mau paling depan ya min 1, depan lagi bisa min 2. Itu kurang lebih order. Selanjutnya flex grow ya. Flex grow ini dia menyesuaikan tempat ya, teman-teman ya. Menyesuaikan lebar dari kontainer yang ada gitu ya. Ini contohnya, misal kontainernya tuh udah dikasih flex grow 1 gitu ya. Dia punya item 3. Otomatis ketiga item ini akan dibagi sama besar ya, karena flex grow-nya itu 1 gitu ya. Terus kita kepengen ngubah item kedua tuh ini ya, jadi dua kalinya gitu ya. Jadi 2 kalinya. Tuh kita bisa pakai properties ini nih. Langsung ya, flex grow 2. Tuh nanti jadi 2 kalinya ya, teman-teman ya. Itu. Oke, selanjutnya ada grid. Nah, tadi kan kita belajar flexbox, terus flexbox itu satu dimensi ya, bedanya satu dimensi. Kemudian kalau grid itu agak kompleks, itu 2 dimensi ya, jadi 2 dimensi. Ini definisinya. Jadi CSS modul 2 dimensi. Jadi ada row, ada kolom gitu ya. Pakainya hampir mirip, cuma ganti namanya aja display grid gitu. Terus ini terminologinya ya, hampir sama tadi ya, kayak flexbox container atau flex item ya.
Jadi grid container ya pembungkusnya, grid item itu item yang ada di dalamnya gitu. Kurang lebih gitu. Sorry, ya ini ada lagi nih grid line, grid cell, grid rack sama grid area. Nah, grid line ini itu garis bisa dibilang nih garis hitam semua itu sama aja grid line gitu ya. Jadi garis yang membagi ya, menghubungkan gitu. Ini grid line. Nah, grid cell itu yang area salah satunya gitu ya. Ini namanya grid cell. Terus grid track itu satu bagian ya, misal satu bagian row atau satu bagian kolom, satu kesatuan. Itu grid track gitu ya. Satu arah gitu ya. Terus kalau grid area itu gabungan dari grid cell-nya nih. Nah, misal ada lebih dari satu grid cell itu bisa dinamakan grid area gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Bisa gabungan, bisa satu juga bisa. Oke, selanjutnya nih ada propertiesnya ya, grid template column ya, sama grid template rows. Ini ada itu untuk apa ya? Untuk mendefinisikan banyaknya kolom atau baris yang ada di dalam grid gitu ya. Nah, untuk value-nya itu gimana? Value-nya itu nanti isinya bisa panjangnya. Panjangnya itu bisa nanti diisi pixel, bisa relatif unit juga bisa, persen, ataupun yang khusus untuk grid ini ada nih fraction ya. Fraction itu nih ada ini ya penjelasannya. Jadi bagian dari space yang kosong gitu ya. Nanti kita coba. Ini juga bisa namain line-nya ya. Grid line-nya tuh bisa dinamain. Ini contohnya gini. Ya, grid template column. Ini kolomnya tuh ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Terus row-nya itu ada tiga. Itu kita bisa namain grid line-nya. Ini Mama. satu, line dua, line tiga, sampai N nih. Terus dari row-nya juga bisa. Row satu, start sampai last line. Terus ini tuh yang menentukan ukurannya ya. 40 pixel, 40 pixel. Nih, kolom kedua 50 pixel, yang keempat misalnya 4 50, kelima 40. Nah, yang ketiga kan auto ya. Auto itu menyesuaikan dari lebarnya ya. Itu menyesuaikan dari lebar kontainer biasanya. Itu untuk template kolom sama template row ya. Selanjutnya ada properties area, template area ya. Template area ini untuk memberikan nama ya, memberikan nama eh, ke bagian kolom atau row yang sudah kita definisikan ya tadi ya. Ini ya, misal udah definisikan ya row-nya. Itu kita bisa kasih nama. Nah, namanya itu nanti bisa langsung dipakai ke itemnya itu. Nih lebih, ini contohnya biar jelas. Ini ya, di kontainernya. Dia tuh ada areanya ya. Ini dia kolomnya tuh 50 pixel. 4 kali nih, 4 kali 50 pixel. Nah, untuk areanya di atas tuh header. Header, header, header. Berarti kolom yang pertama itu header semua. Terus bawahnya itu ada main-main. Ini kalau titik itu sama aja space kosong ya. Nanti cuma dia nggak diisi gitu ya. Terus sidebar, terus paling bawah footer ya. Ini nanti bisa langsung dipakai nih, pakai grid area nih. Header berarti ini ya. Item A berarti header. Item B berarti main. Itu. Nanti kita coba contohin gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa properties ya. Ini kurang lebih sama kayak Flexbox sih. Ada gap, kalau gap itu jarak ya, jarak. Dia kan gap kolom ya, kolom gap sama row gap. Kalau kolom gap itu jarak di antara kolom. Kalau row gap itu jarak di antara baris. Ya, gimana kalau pengen eh, semuanya nih jaraknya tuh sama, row sama kolom tuh sama. Ada shorthandnya tuh gap gitu ya. Bisa pakai gap terus besarnya berapa gitu. Nah, untuk biasanya jarak
font size itu kan pakainya ini ya. Font size tuh biasanya pakai eh, IM ya. Nah, kalau padding, margin, atau spacing gitu ya, itu biasanya pakai unit rem ya, yang lebih jelas gitu kan. Karena mengacunya ke root element, jadi lebih jelas. Ini ada justify item sama justify content. Ini bedanya cuma kalau item itu mensejajarkan di dalam itemnya, terus kalau konten itu mensejajarkan keseluruhan konten ini dalam kontainernya gitu. Simpelnya gitu. Kurang lebih sama kayak Flexbox lah. Nanti kita coba. Oke, selanjutnya ini ya. Ada properti satu lagi nih. Read column start, column end, row start, row end. Ini tuh untuk menentukan lokasi itemnya itu di mana gitu ya. Untuk column start sama row start itu menentukan titik awalnya. Kemudian untuk column end sama row end itu menentukan titik akhir item berada. Ini contohnya. Ini ya, item A nih. Dia awalnya di 2, di row 2 ya. Nih, row 2, kemudian create kolom N-nya itu 5. 5 di mana? Ini, line 5 ya. Terus startnya atas nih, row start 1 ya. Terus akhirnya itu di 3, row start 3 ini. Ini cara makainya. Intinya untuk menempatkan suatu item di grid tertentu, di posisi tertentu gitu ya. Makanya nanti pakai kolom ini, kolom start and row start and gitu. Oke, selanjutnya ada ini nih, ada grid auto column sama grid auto row ya. Jadi ini tuh untuk memberikan nilai ya, nilai yang auto generate untuk eh, kolom atau row yang implisit atau yang nggak terlihat gitu ya. Ini contohnya gini. Nih, kita tuh misal definisikan kolomnya itu cuma 2 nih, 60-60. Row-nya juga 2, 90-90. Ini nih ukurannya. Cuma kita naruh item B itu di luar dari kolom atau kolom yang tersedia gitu ya ibaratnya. Nah, otomatis yang implisit itu yang nggak terlihat ini ya, itu dia nggak akan bernilai ya kalau nggak pakai uh, grid auto kolom atau auto row gitu ya. Nah, kalau make itu gimana? Kalau make ya gini, nanti sesuai misal grid auto kolomnya 60 pixel ya. Yang implisit ini dia lebarnya itu 60 pixel gitu. Kalau nggak pakai ya nggak ada ininya. Bahkan bisa langsung debit sini bisa gitu. Oke, selanjutnya banyak banget ya prosesnya lumayan. Bentar ya satu-satu. Grid auto flow ya. Grid auto flow nih kurang lebih eh, ini mirip flex direction ya. Jadi buat ngarahin dia mau kemana gitu, flow-nya mau kemana sih gitu. Kalau row berarti ke samping, ke row ya, ke baris. Kalau kolom itu ke bawah ya, kurang lebih sama. Cuma bedanya kan kalau di grid itu kan kita define ininya ya, define row-nya itu berapa, kolomnya berapa. Jadi kalau misal row-nya ada 2, dia langsung ke samping kalau row ya. Kalau kolom itu dia atas bawah terus ke kanan, atas bawah, kanan lagi, atas bawah gitu. Kurang lebih gitu. Oke, ini ada keyword ya, function sama keyword. Jadi kalau di grid itu ya ada eh, misal penulisan gini, template kolom nih, satu fraction 8 kali nih, kan lumayan ini ya, panjang gitu ya. Nah, simpelnya itu pakai repeat ya, teman-teman. Function repeat. Repeat 8 kali sebesar satu fraction gitu. Ini sama aja nilainya, cuma penulisannya lebih mudah gitu ya. Nah, terus min max tuh buat apa? Min max itu buat
mendefinisikan nilai minimum sama nilai maksimum ya. Ini contohnya nih. Ini autofill-nya nanti dulu. Min max-nya ini berapa nih? Ada 100 pixel ya, minimal nilai minimalnya tuh 100 pixel, maksimalnya itu satu fraction. Itu berarti nilai minimum yang bisa yang harus ada di item itu ya 100 pixel. Maksimumnya 101 fraction gitu ya. Nah, terus bedanya ada autofill, ada autofit ya. Nah, atau autofill ini dia itu menyiapkan menyiapkan grid-nya. Jadi dia nge-grid ada berapa sih yang bisa diisi gitu ya. Dia menyiapkan. Tapi kalau autofit itu dia nge-stretch ya. Dia pokoknya semuanya diambil tanpa menghitung atau melihat kira-kira berapa nih yang bisa diisi lagi gitu ya. Gitu. Autofit nih. Autofit ya stretch gitu gampangnya. Nanti dicontohin juga. Oke, ini kita udah belajar Flexbox sama Grid ya. Selanjutnya mobile first design ya. Tadi sempat disinggung di awal. Mobile first design ini eh, metode ya, pendekatan ya. Jadi pendekatannya itu kita slashing atau eh, develop aplikasi, website aplikasi itu dari mobile dulu, dari yang termudah ya. Karena mobile itu kan ya simple lah, dari yang tersimpel. Ini dari mobile, kemudian habis itu baru ke tablet, kemudian habis itu baru ke desktop. Seperti itu. Ini mobile first design ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa sih harus pakai metode ini? Jadi karena eh, pengguna mobil itu sangat melimpah ya. Terus device mobil itu juga sangat bermacam-macam. Makanya itu penting untuk dipakai ya. Kenapa kita harus develop mobil dulu gitu ya. Itu salah satunya karena ini. Terus kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya tuh kita bisa fokus ke konten ya. Kita bisa belajar hierarki ya. Bisa belajar penempatan konten yang baik tuh di mana gitu. Ini nih bagusnya nih. Terus di beberapa kasus pendekatan ini itu menjadikan lebih dikit ini ya, overhead style-nya itu lebih dikit gitu dibanding kalau kita styling dulu dari slashing dulu dari yang desktop. Sama aja sebenarnya, cuma nanti agak banyak overhead styling gitu ya. Kalau ini kan teratur ya dari kecil ke besar itu teratur gitu. Ibaratnya seperti itu. Oke, mungkin kita sudah belajar ini ya teorinya ya. Bosan juga sih sebenarnya teorinya panjang. Mungkin bisa ini ya demo dikit lah. Nih kita yang simpel-simpel aja deh. Kita mau bikin ini ya bagian ini header, sidebar, konten, picture, terus footer ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 5 bagian di mobile. Terus kalau ke tablet itu responsifnya gini, masih sama, cuma bedanya rate-nya itu ke atas ya, ke samping kanan. Kemudian kalau di desktop, ini dia sidebar-nya turun ke bawah, gitu ya. Oke, kita bakal coba ya. Ini udah disiapin. Ini kalau kita kan emang nggak pakai framework ya, jadi harus didefinisikan ya, ditulis ya, meta viewport-nya ya. Ukurannya, terus scale-nya itu 1:1, gitu. Terus kita coba ya, tadi ya, desainnya gimana? Kayak gini nih desainnya. Mobil gini, satu satu layar semua gitu ya. Misal kita, oke, langsung aja ya. Kita coba. Oke, ini ada apa namanya? Ada suggestion-nya. Itu dari Copilot. Teman-teman kalau misal pakai Copilot tuh ada itunya.
header. Nah, header ya, header. Terus yang kedua, ada keren sih, Copilot nih. Sidebar. Terus yang ketiga, ini bisa pakai asset sih. Ya, pakai semantik semantik HTML gitu ya. Terus main ya. Ini main. Terus oke, footer juga. Sebelumnya itu ada action kelasnya tag aja deh. Oke, namanya tag feature ya. Kita save, coba kita refresh teman-teman. Nah, jadi gini dong, ya kan? Jadi ini kalau dilihat ya, bisa di spek elemennya. Kita pertama develop tuh mobil dulu ya, teman-teman ya. Pendekatan yang tadi udah kita bahas, itu kita praktekkan. Ini kita mau desain mobil dulu. Ini kalau langsung kan kayak gini ya, urut gini ya. Terus besar, nggak ada stylenya gitu ya. Oke, kita mau pakai grid ya, belajar grid ya. Ini CSS-nya taruh di sini aja, di head ya. Oke, misal nggak ada marginnya deh. Marginnya 0, tadinya 0 juga. Biar mepet ya, contoh. Terus, wah langsung dikasih tahu coba sama copilotnya. Ya, diabaikan dulu displaynya. Grid, ini benar. Terus Itu grid tentang apa? Ada codingnya sih. template, Ini mah template areas. lagi ikut acara Ini Unsika. ya, header, sorry. Ini bagiannya tadi kan header. Terus kedua itu sidebar. Ketiga itu main ya. Keempat itu right. Ini kalau ngoding pakai Copilot dimudahkan yang dimanjat. Langsung tahu maksudnya ya. Nih, awalnya gini nih. Coba kita refresh. Nggak ngaruh ya, nggak ngubah apa-apa ya. Karena emang belum didefinisikan gitu ya, teman-teman. Misalkan tingginya itu kita set se- selayar penuh ya. Jadi kita belajar relative unit ya, viewport height ya. Kita set tingginya 100 view height. Oh, refresh. Itu dia akan jadi 100 ya. Di satu layar penuh. Isunya itu ada small viewport height ya. Kurang lebih sama. Tuh, nggak ngaruh ya. Cuma nanti kelihatan beda itu nanti di mobile sih. Kadang kan di mobile, misal di browser mobile, itu kalau kita lagi fokus ke konten, itu nanti viewportnya akan nambah berapa pixel gitu. Nah, itu kalau pakai view height, viewport height, itu nanti dia akan ada salah satu yang kosong gitu ya, atau nggak full 100% gitu. Makanya ada teknologi baru tuh yang small sama LED gitu ya. Sementara kita pakai yang ini aja dulu, viewport height ya. Nih, terus gimana biar ukurannya ya, ukurannya sesuai kayak gini nih. Tadi kan udah lihat ya, headernya segini. Misal ini 50 lah, 50%, 50 pixel ya. 50 50, ini sisanya, ini 50 50. Gampang nih teman-teman. Bisa nih, grid, template, column ya teman-teman. Sorry.
rows ya, teman-teman. Oke, misal 50 pixel, sidebarnya 50 pixel. Kemudian karena mainnya itu sisanya, bisa pakai fraction, satu fraction. Terus fitur bawah, misalkan kita buat agak gede lah, jangan 50% gitu ya. Misalkan 200 deh. Kalau enggak gini, ini 2 fraction, ini 1 fraction. Nanti bisa lihat bedanya. Nah, tuh, kan menyesuaikan ya. Headernya 50 pixel, sidebar 50 pixel, footer 50 pixel. Main ini 2 fraction ya. Jadi sisa kosong nih dihitung di jumlah. Ini 2 kalinya ya. 2 per berapa kali free space-nya ini. Terus ini rect feature-nya kan cuma 1 kalinya ya. Ini kurang lebih kayak gini nanti ya. Terus kita mau bikin, kita kasih ini dulu deh. Kasih, ini kalau kita lihat ya. Ini kita lihat, bisa lihat nih. Ada nomornya ya, ada grid line-nya ya. Grid line 1, grid line 2, gitu. Ini ada, kelihatan semua. Cuma, ini sebenarnya belum terdefinisi ya. Karena kita belum ngeset areanya ya, grid areanya. Ini ada contohnya. Langsung dikasih tahu ya. Ini, header grid area. Ini namanya header. Contohnya gini. Terus kasih warna deh. Oke, pilihnya gini aja. Terus yang setbarnya, bener nih, setbarnya ya. Colornya misal green ya. Green yellow deh. Ya udah, segini dulu aja. Terus main-nya, background-nya tetap aja nih, nggak usah dikasih. Cuma grid areanya aja. Terus rake-nya itu kita kasih warna salmon boleh. Merah ya, merah salmon. Terus untuk footer-nya kita kasih ya, grid area footer. Color-nya mungkin kita samain sama ini ya, sama header. Terus kita refresh. Tuh, udah sesuai ya. Ini bisa kita hilangin dulu. Udah sesuai ya. Mungkin footer sama header-nya kasih color ya. Color-nya white. Footer-nya white juga. Sorry. Color ya. Ini refresh. Oke, biar lebih kelihatan gitu ya. Ini agak kurang cakep ya, tulis aja. Biar ditaruh di tengah tuh gimana. Pakai flex ya teman-teman ya. Nih, misal di header-nya ya. Display, flex. Nah, kalau udah disimpan, coba di refresh. Nggak ngaruh ya. Cuma kalau kita lupa propertiesnya tuh apa gitu ya, kita bisa inspect elemen ini. Ini kan ada flex ya, bisa dipencet nih. Tuh. Terus kita bisa langsung, ini otak-atik dari sini nih sebenarnya. Saya pengen taruh di tengah. Ya udah ya, ini justify content-nya, center. Terus align itemnya, center. Tuh sama kurang lebih ya. Jadi tengah kan ini. Tuh, dengan ini. Ini bisa nanti di copy kalau misal nggak apa. Itu taruh di sini. Kelewat. Ya, kelihatan kan? Tuh, jadi di tengah. Oke, gimana kalau kita mau eh, semuanya ini di dalam ini tuh di tengah gitu ya tampilannya.
kayak gini, kayak header nih. Kan ribet ya kalau satu-satu. Kita cut dulu. Caranya gimana? Kan ini item di dalam body ya. Jadi gini nih. Bisa simpel gini. Body. Tuh langsung kelihatan dong. Ya. Jadi ambil semua elemen. Terus kasih properties ini. Dia akan ke tengah semuanya ya. Terus ke responsivitas gimana? Dia kan belum bakal berubah sih. Ini ya, ini mobile, ini tablet. Masih tetap sama gitu ya. Padahal kita kan maunya tablet red fiturnya tuh di kanan gitu ya. Gimana caranya? Pakai media query. Ya. Waduh, langsung dikasih tahu ya. Media screen and lah udah dikasih tahu ya. Oke. Jadi kita langsung ke tablet ya, teman-teman ya. Kenapa tablet? Kan kita udah desain mobilnya ya. Jadi nanti langsung fokusnya itu ke tablet ya. Oke, ini kita hapus dulu nih. Ya, create template area. Kita pengen nih kontennya jadi kayak gini atau tampilannya tuh berubah kayak gini. Kita ubah aja areanya. Misal, jadi bigger. Ini kan dua, ini 2/3, ini 1/3. Ini bisa kita ubah jadi 3 bagian gitu ya. 3 grid. Oke, kita ubah jadi 3 grid. Header, header, header. Terus atasnya masih sama, sidebar, sidebar, sidebar. Terus bawahnya kita pengen main baru tag-nya ya, yang kanan ya. Selanjutnya footer, tinggal footer tuh udah kasih tahu, gampang banget nih. Tinggal di refresh. Terus kita ke tablet, tuh langsung keubah ya. Nah, tapi ini dia akan auto ya teman-teman ya. Karena belum disetting ya. Nah, belum setting nih. Yang bawah tuh belum setting ya. Row-nya tuh belum disetting. Jadi perlu di set ya. Kayak gini. Create row. Sorry, template row. Misalkan atasnya tetap ya 50 pixel. Terus setbarnya tetap 50 pixel. Terus mainnya itu satu fraction ya. Sisanya footer itu 50 pixel. Ya, coba kita. Nah, dia akan satu fraction terus akan nge-fetch ini ya, di space-nya ya, berapa ini akan jadi tingginya gitu. Terus kalau misal di mobile, terus kalau pindah ke tablet, sorry nggak kelihatan, kecilin lagi dikit. Ini ya. Ini, tuh. Ini karena kekecilan sih. Ya, dari mobile, terus pindah ke tablet, dia red feature-nya tuh di kanan ya, sama kayak tadi ya. Terus gimana kalau naik lagi ke desktop nih? Ini desktop. Dia akan mengikuti yang minimal width ini. Makanya kenapa kita harus pendekatannya itu dari mobile dulu. Biar nggak banyak override gitu. Oke, kita pengen ini ya, yang tampilan desktopnya ya. Kita set lagi, media screen, media tipenya layar, terus min width
Width-nya berapa? Ini kalau di sini ikut ukuran sini nggak apa sih. Ini 1002, oh, udah ada nih 1024 pixel ya. Nah ini kita tinggal set. Udah dikasih tahu ya, tapi salah sih itu. Oke, ini ya, pakai grid template areas. Gimana tadi? Header, 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 terus sidebar, main, sorry, sidebar, main, right, putar, putar, putar. Ini harus berubah ya. Oh, udah berubah. Cuma row-nya kan harus di set lagi biar sesuai template row. Berapa? Misal tetap ya, desainnya 50 pixel. Terus kita pengen mainnya tuh sesuai free space-nya aja lah ya. Karena kan footernya 50 pixel ya. Jadi tambahin aja nih satu fraction di sini ya. Kita save, coba refresh. Itu udah sesuai ya, kayak gini. Cuma ininya belum sesuai teman-teman. Ininya ya, lebarnya tuh karena ini didesain kan kita nggak terlalu lebar ya. Sorry, dua kalinya ya, dua kalinya setbar gitu ya. Gimana cara ngesetnya? Itu pakai kolom. Create template kolom. Misal yang pertama tuh lebarnya kita pakai ini deh, pakai min max ya. Min max 100 pixel, maksimal itu satu fraction. Terus mainnya, kolom mainnya itu kita pengen dua fraction. Terus yang ketiga kita pengen minimal min max lagi 200 pixel, maksimal itu satu fraction. Tuh, udah bisa ya, udah sesuai ya sama yang desktop ya. Jadi kita kalau kecilin ke tablet nih, ya akan sesuai sama ininya ya, areanya ya, sama template gridnya. Terus ke mobile juga sama ya, akan sesuai gini. Ini rectitnya cuma dibikin gede aja sih dari sini ya, karena ini nanti konten gitu ya, baratnya. Tuh, mobile ke tablet, jadi sesuai ya. Terus ke desktop, jadi segini gitu ya teman-teman. Simple ya, semoga teman-teman paham ya. Ini udah pakai grid sama flex ya. Ini kalau di Chrome ya, kita bisa melihat nih gridnya gimana. Tuh ada grid line-nya gitu ya. Ini kan gridnya ada 4, ada 3 ini. Ini ketiga juga, cuma ukurannya yang berbeda sesuai sama yang kita define ya. Gitu. Ini aja sih. Ini untuk uh, pengenalan ya. Untuk Flexbox sama gridnya ya. Simpelnya gitu. Terus aku pengen nyontohin yang ini deh, yang apa? Fit ya, auto fit ya. Ada contohnya sih. Contohnya mana ya? Responsive ya. Ini deh. Sorry. Ini contoh buat ngeliatin auto fit-nya ya. Ini nih teman-teman. Ini misal, ini kan grid ya. Kecil nggak? Ini ya, grid nih. 100 pixel. 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 100 pixel
dia kan pakai autofit ya, jadi akan nge-stretch. Tapi kalau dia pakai autofill ya, yang tadi ya, keyword ya, autofill, itu dia akan nyiapin dulu apakah ada yang lebih. Nggak kelihatan kalau ini aku kecilin lagi dikit. Nih, apakah ada layar tetap nggak kelihatan. Ini ya, tuh. Itu ada satu space kosong ya. Ini kalau pakai grid inspector tuh kelihatan. Ada satu space kosong nih. Ini kalau pakai autofit ya. Nah, kalau nggak mau ada space kosong ya pakai autofit ya. Ini bedanya ya. Jadi kalau itemnya banyak tuh kelihatannya sama sih sebenarnya. Itu. Oke, lanjut ke materi ya. Oke, selanjutnya apa sih kalau udah belajar itu ya, belajar viewport, belajar relative unit, terus fluid itu gimana, terus flexblock itu kayak mana caranya, cara pakainya gimana, terus gridnya cara pakainya gimana. Terus selanjutnya kita belajar CSS, SCSS ya, atau CSS preprocessor ya. SAS ini tuh contoh salah satunya ya, salah satu dari CSS preprocessor ya. Biasanya pakainya SAS nih ya. Ini bedanya apa sih? Bedanya tuh kalau SAS ini lebih lebih fleksibel lah kalau untuk styling gitu ya. Kalau untuk penulisannya sih, penulisannya lebih fleksibel karena dia bisa membuat function, mixin, terus ini ya contohnya di sini tuh ada gambar ini. Kalau CSS biasa itu harus masukin parent-nya, terus baru child-nya. Nah kalau pakai CSS itu bisa nested nih, section, terus child-nya itu dimasukin ke dalamnya, child-nya lagi dimasukin ke dalamnya. Kalau CSS nggak bisa, dia harus kayak gini nih. Itu. Kita tuh perlu belajar ini nih, SCSS ini. Setelah kita mengetahui dasar-dasar yang tadi ya, Flexbox, Grid, CSS itu penting ya. Terus selanjutnya, nah kalau udah tahu CSS preprocessor, itu kita bisa lanjut belajar ini nih, CSS framework ya. Nah, ini tuh saya pribadi rekomen ya, menyarankan belajar ini sih. Kenapa? Yang pertama emang yang lagi trending gitu ya. Ada Tailwind, Radix UI, Radix UI ya. Nah, kenapa Tailwind? Tailwind itu dia sangat customable ya. Dia sendiri kan pendekatannya itu secara utility first ya. Jadi lumayan fleksibel untuk customize ininya, stylingnya gitu ya. Nah, sedangkan Radix UI ini dia fokusnya ke ini ya, ke fungsionalitas sama accessibilitas ya. Ya, Radix UI sama reusable tuh Radix UI. Makanya setelah belajar dasar CSS tuh kita harus masuk ke CSS framework ya, biar lebih cepat development, lebih cepat, lebih mudah. Kemudian ini ada framework Set UI ya. Set UI ini itu dibangun di atas Tailwind sama Radix UI, guys. Itu. Jadi punya fitur customable seperti Tailwind, juga punya banyak komponen kayak seperti di Radix UI. Gitu. Kurang lebih gitu ya kalau CSS framework. Terus setelah belajar CSS framework, itu baru belajar ini JS dasar ya. Kayak belajar buat function, belajar tipe data, dan lain sebagainya. Itu perlu dipelajari. Terus selanjutnya belajar Git atau versioning control. Ini perlu juga untuk kolaborasi teman-teman ya. Misal satu project itu ada 2 atau 3 developer FE gitu ya, misal yang sama. Itu kita harus bisa versioning control ini. Contoh yang simple tuh kita bisa belajar GitHub ya. Bisa coba create account, bisa coba
bikin repository, bisa nge-push branch gitu ya. Terus setelah belajar ini, baru ke JS Framework. Nah, JS Framework ini, tadi kan ada banyak ya sebenarnya JS Framework ya. Cuma kalau saya pribadi, itu menyarankan ini sih, pilih React atau Vue. Kenapa? Karena pasar industri itu banyak yang pakai ini. Emang ada juga sih kayak Angular gitu ya. Cuma menurut saya lebih enak dibelajar itu kedua framework ini ya. Buat pemula gitu ya, buat yang baru belajar itu enak mempelajari ini. Nah, saran saya juga belajar dua-duanya, terus lihat mana yang paling nyaman gitu ya. Di teman-teman paling nyaman mana. Kalau udah nyaman, ya udah dipakai di advance dulu ya, salah satunya gitu ya. Misal advance di React, ya udah belajar React dulu. Di Vue juga di Vue gitu loh. Karena kan basicnya tuh sama-sama JavaScript ya. Cara nulis fungsinya tuh sama. Cuma kan nanti beda di state management, eh, di mana lagi, di life cycle-nya itu kan berbeda gitu ya. Tapi kurang lebih itu sama karena base-nya itu JavaScript ya, teman-teman. Selanjutnya, setelah framework JS nih, selanjutnya kalau kita belajar Vue atau React, itu kita nanti akan ketemu yang namanya SSR nih, atau Server Side Rendering. Nah, jadi Server Side Rendering itu adalah ini nih, gampangannya package package-nya itu atau halamannya itu di-load di sisi server, baru dikirimkan ke pengguna atau klien gitu ya. Jadi kelebihannya ya lebih mengurangi beban ya, karena load-nya itu udah di-render di sisi server. Jadi di klien ya tinggal buka aja gitu. Jadi tanpa ngerender ulang. Itu kelebihannya SSR. Jadi performanya lebih cepat, terus aksesibilitas untuk SEO-nya juga bagus banget. Pakai Nuxt atau Next gitu ya. Kalau Nuxt itu tadi ya Vue.js, kalau Next itu React.js gitu ya teman ya. Oke, setelah belajar ini, belajar bisa membangun website, itu kita harus menguji ya, menguji testing aplikasinya biar bebas bugs gitu ya, biar nggak ada bugs gitu ya, meminimalisir bugs gitu ya. Itu sebenarnya kalau frameworknya tuh banyak banget ya, ada Jest, ada Vitesse, ada Cypress mungkin ya, yang bahkan bisa low code ya, bisa otomasi gitu ya. Itu ada lagi. Cuma yang di sini tuh untuk belajar awal itu saya sarankan Jest ya, karena lebih nyaman aja sih kalau saya pribadi gitu ya. Mungkin teman-teman punya preferensi lain, tapi eh, kalau saya boleh menyarankan, Jest juga sudah cukup powerful gitu ya. Oke, setelah testing, nah ada tambahan dikit nih, yang kita belajar eh, apa namanya framework teknologi yang terbaru, itu kadang kan kita sebagai front end tuh butuh mockup API ya. Kalau kadang kita kerja bareng sama backend masih lama gitu, kita bisa mengandalkan local variable sebenarnya. Cuma kalau kita pengen nyoba fetching data, itu bisa banget nih pakai mock API ini ya. Ini buat belajar fetching data. Ini nanti fetchingnya bisa pakai JavaScript Fetch API ya. Jadi function bawaannya, atau bisa pakai third party Axios nih. Ini kalau eh, dari yang saya baca di beberapa artikel di Medium tuh Axios lebih cepat ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau langsung belajar Axios, sama aja intinya. Gitu. Oke, selanjutnya ini nih ada Strapi. Strapi itu apa sih? Ini tuh headless CMS, atau bisa dibilang headless API, atau bisa dibilang juga headless backend ya. Karena kita bisa membuat
backend berdasarkan apa yang kita tulis ya, tulis ininya ya, collection-nya tuh apa aja, terus di dalam collection tuh tipe atau kayak bikin tabel lah gampangnya. Misal tabel restoran tuh dalamnya ada nama, ada ada description dan lain-lain. Nah, dari situ nanti kita langsung dibikinin langsung dibikinin endpoint-nya sama Stripe ini. Ini cukup membantu lah, cukup powerful juga ya untuk yang kita misal eh, yang lagi develop belajar front end, terus pengen coba integrasi back end tapi males bikin back end-nya terus gitu ya. Itu bisa pakai ini, pakai Stripe. Lumayan powerful banget ya. Autentikasi juga ada, banyak pluginnya juga. Cocok lah untuk belajar. Gitu. Terus ada satu lagi Vercel nih. Itu Vercel digunakan untuk deployment ya. Jadi misal kita udah belajar di lokal, terus kita pengen eh, nge-live nih, atau ini ya, aplikasi kita pengen go live gitu ya. Itu bisa pakai Vercel nih teman-teman. Nanti di-push dulu ke GitHub ya. Setelah di GitHub ini dikonekin ke Vercel, baru di deploy di Vercel nih teman-teman. Nah, di Vercel sendiri itu dia kalau misal di GitHub-nya ada perubahan, ada merge gitu ya, ada merge baru, itu nanti auto langsung kayak CI/CD atau auto deployment gitu ya ke aplikasi yang terbaru gitu. Ini kurang lebih Vercel gitu ya. Oke, yang terakhir nih, keep learning, belajar terus nih teman-teman ya. Belajar tuh banyak ya sumbernya ya. Kayak tadi nanti kan ada kelas di coding tuh, nanti bisa belajar di kelas di coding, bisa juga baca-baca di artikel Medium, macam-macam ya. Terus sebenarnya untuk responsive design itu nggak cuma sebatas layouting gitu ya, bisa juga kayak nentuin ini ya, nentuin custom preference untuk warna ya, kan ada dark mode, ada light mode gitu ya. Itu bisa tuh. Itu kalau nanti kalau pakai Tailwind, itu di situ udah disediain yang namanya color preference scheme ya. Itu nanti ambil colornya itu dari Chrome, terus Chrome-nya baru ngambil dari ini ya, dari OS-nya gitu ya. Itu bisa. Terus ada juga pendekatan ini pakai AI mungkin ya, pakai argumen reality gitu, pakai AR atau pakai apa namanya, face detection atau voice voice assistant itu bisa juga. Itu nanti bisa pakai TensorFlow ya, TensorFlow JS. Cuma itu nanti itu untuk perkembangan selanjutnya. Untuk sekarang kita fokus aja ke fundamentalnya, baru nanti kita bisa melangkah ke selanjutnya gitu. Ya mungkin ini aja sih ya Mas Ilah ya. Mungkin saya Oke, kembalikan ke moderator ya. Silakan. baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Ibnu Adam ya yang telah memaparkan materinya yang luar biasa pada hari ini. Jadi gimana teman-teman? Mungkin bisa ya dapat ilmu dari hari ini, gimana cara buat layouting, ya tadi juga udah dijelasin ya, supaya kita tetap belajar gitu ya. Dan belajar sesuai dengan step-stepnya. Jangan sampai kita baru masuk tapi langsung nyemplung ke dalam banget gitu. Kan desain itu nggak sebatas layouting tadi ya. Mungkin bisa menggunakan customize. Tadi ada apa framework ya, Tailwind. Kita bisa menggunakan AR segala macam, kita udah belajar. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang masih kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita hari ini, Bang Adam. Untuk teman-teman bisa dipersilakan untuk bertanya. Oh ya, jadi gini, untuk satu orang tercepat yang ingin bertanya on mic dan on cam dan memperkenalkan diri,
akan mendapatkan eh, kelas all class di coding selama 30 hari. Seperti itu. Oke, untuk sesi tanya jawab bisa dibuka. Nah, itu ada tuh. Oh iya, silakan Esther. Mungkin bisa mic. Oke. Dan Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? iya, terdengar Terdengar. Kak Esther. Ya, Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. iya, perkenalkan nama saya Esther. Sekarang masih OTW ini sih mau pilih jurusan Hmm. seperti itu. Sebenarnya kayak punya minat gitu dalam bidang ini, tapi mungkin bingung mulai dari mana. Untuk penjelasan tadi, jadi kayak baru pengenalan gitu mungkin. eh, untuk pertanyaannya itu untuk belajar front end atau apa itu mungkin yang harus dimulai terlebih dahulu bagi orang awam itu apa dan menggunakan aplikasi atau platform seperti itu. Terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih Kak Esther ya. Nanti jangan lupa untuk presensi karena nama Kak Esther udah dicatat ya tadi. Jangan lupa isi presensi. Oke, mungkin Bang Adam, apakah ingin langsung menjawab? Ya, izin jawab ya. Jadi itu kan kita baru pertama kali belajar ya. Tadi kan udah dilihatin nih. Aku ini deh, aku copy nih framework apa roadmap ya buat membantu developer yang baru belajar ya. Ini kalau mau komen nih bisa buka ke sini nih. Di situ banyak banget apa namanya role-nya ya. Misal kalau yang tadi ya front end gitu ya, itu bisa dibuka. Itu ada step-stepnya tuh. Misal aku lihatin di sini deh. Nih ya, di kelas tuh. Nih ya, roadmap-nya. Misal kita lihat front end ya. Nih, jadi pertama belajar apa sih? Ini sebenarnya kalau internet basic masih, maksudnya nggak perlu dipelajari juga nggak apa-apa sih. Yang penting tahu apa itu domain gitu ya, HTTP seperti itu. Nanti bisa ini nih, ngikutin aja nih, ngikutin alurnya sudah cocok banget sebenarnya. Nih di CSS nih HTML, ini bisa diklik nih. Tuh apa aja yang harus dipelajari. Ini ada sumber-sumbernya juga nih. Oke banget ya. Terus setelah HTML, ini semantik tuh apa aja. Yang tadi ya, yang belajar ini ada tag semantik, header, footer, dan lain-lain. Terus masuk ke CSS. Belajar nih, ada sumbernya ya, banyak banget nih. Terus lanjut ke JavaScript. Dari belajar basicnya, terus cara nge-fetch API gitu ya. Setelah JavaScript, baru ke ini, versioning control ya. Nah, baru seterusnya sampai tuh banyak banget ya yang dipelajari. Kita tuh bahas cuma tadi baru sampai sini aja sih, dikit aja sini. Ini pun belum detail banget ya sebenarnya. Cuma karena waktu juga ya, cuma bahas sedikit aja. Jadi sebenarnya ini tuh bisa, ini setelah belajar CSS tuh bisa langsung ke ini, pilih framework ya, terus ke CSS preprocessor gitu ya, biar nggak lama gitu ya, baru ke JavaScript nanti selanjutnya. Itu untuk sumbernya ya, sumbernya tuh tadi tuh nanti kan dapat kelas di coding 30 hari tuh belajar tuh banyak kayaknya kelasnya. Tuh kalau di coding tuh kayaknya dari awal banget tuh bahasa Indonesia semua jelas lah. Ada videonya juga kalau nggak salah tuh. Itu bisa banget buat referensi belajar gitu ya.
Sampai situ bisa menjawab nggak, Mbak Esther? Iya Kak, mungkin mau tanya lanjut. Kalau Iya. menurut pengalaman Kakak itu kan kayak ada front end, ada back end, ada UI UX. Itu yang paling mudah dipelajari untuk pemula itu apa gitu? Apa tergantung minat, misalnya kayak suka desain atau yang lebih suka coding itu mana gitu? Oke, oke. Kadang, iya sih, kadang kita pas kayak saya dulu kan pertama kali kuliah bingung ya, mau ke role apa sih? Bahkan kalau kuliah IT juga kan nggak mesti jadi programmer gitu kan sebenarnya. Kayak bisa video, animasi, macam-macam gitu ya. Untuk fokusnya ini kan role-nya programmer ya kali ini. Jadi mana sih yang enak dipelajari dulu gitu ya. Kalau saya sendiri, berdasarkan pengalaman ya, kalau saya itu pertama belajar front end, belajar HTML, CSS, JS, terus belajar back end juga harus kayak PHP, programan PHP. Terus kalau udah bisa PHP, PHP itu nanti bisa pakai ini nih, Laravel, simple. Yang bisa pakai framework ini nih, Laravel ini masuknya full stack sebenarnya. Jadi bisa front end, bisa back end ya. Jadi eh, kalau dari saya sendiri, mending dicoba semua. Jadi coba front end-nya dicoba, back end. Kalau senang ngoding ya, kalau senang ngoding tuh, kalau suka memecahkan masalah, kalau misal kita lagi ngoding-ngoding, tuh ada error, itu kita senang tuh mecahin. Itu mending ngoding sih. Kayak bisa nanti belajar front end. Front end tuh banyak sebenarnya. Ada front end web, terus ada mobile ya. Mobile tuh bisa Android ya. Itu ya. Kalau suka Android bisa belajar Android. Ataupun misal aku nggak suka slashing, nggak suka lihat tampilan, aku sukanya eh, data gitu ya. Misal ngatur data, yang penting bisa ngasih data, itu kita nanti bisa milih ke back end ya. Nah, kalau emang kurang suka ngoding, tapi emang di apa namanya, ada alternatif itu UI UX tuh. Nah, UI UX tuh biasanya desainer ya. Misal suka desain-desain, suka gambar, suka eh, apa customize desain, itu bisa nanti masuk ke UI UX ya. Gitu. UI UX toolsnya banyak juga sih, Figma gitu. Kalau saya pribadi juga dulu belajar semua sih. Front end belajar, back end belajar, Android juga dipelajari, terus UI UX juga sempat belajar dulu. Itu. Yang penting ikut ini, ikut komunitas sih sebenarnya. Ikut komunitas kayak ini, GDSC ya. Ini bagus sih. Kayak komunitas internal juga ada ya, internal kampus kayak UKM, UKM gitu ya, UKM yang di bidang teknologi tuh. Kan biasanya kalau IT ada banyak ya. Tuh diikuti, kita aktif tuh biasanya ada info kompetisi-kompetisi kita ikuti. Di biar lebih asik lagi gitu. Tuh jelas nggak, Mbak Esther? Iya jelas, makasih Kak. Oh ya, sama-sama. Oke, mungkin kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya ya, Kak Esther dan Bang Adam. Esther, jangan lupa isi presensi ya, yang ada di kolom komentar. Oke, selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya masih bisa. Mungkin karena sudah waktunya mepet, satu pertanyaan bisa langsung ditanyakan, Bang Adam. Yuk, Permisi kalau Bang, misal, oh ya, silakan. izin bertanya Bang. Iya, Untuk responsif sekarang, website responsif sekarang ya Bang. Tadi saya lihat kan Abang pakai grid. Kalau sekarang tuh bagusnya pakai grid atau flex ya Bang? oke, Maksudnya yang optimalnya gitu Bang. oke, oke. Masih Bang. Ya, oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Jadi kan tadi jelasin ya, Git sama eh, Git sama Flexbox ya.
Jadi perbedaannya apa sih? Jadi kalau flexbox itu kan dua dimensi ya. Satu dimensi ya, sorry. Flexbox itu satu dimensi, jadi cuma bisa mengatur ini apa namanya? Satu line ya, mau horizontal ataupun vertikal gitu. Nah, kalau grid ini dia multi line, jadi dia bisa mengatur apa namanya? Mengatur semua row sama kolom yang ada gitu. Dan untuk responsif yang sekarang biasanya tuh pakai grid ya, temen ya. Grid. Cuma emang ada kasus eh, kita tuh tetap perlu pakai flexbox ya, tetap perlu. Jadi grid itu bukan menggantikan flexbox, tapi di combine gitu, dipakai bersama ya. Misal untuk base layout ya kayak gini nih, base layout itu biasanya pakai grid ya. Terus kalau di dalamnya ya, misal di dalamnya ada header nih. Ini contohin deh. Mana ya? Oke, ini contoh eh, pakai grid nih. Ini kan di dalamnya tuh bisa pakai grid lagi ataupun bisa pakai flexbox ya, tergantung kebutuhan. Ini kan kita cuma mau mindahin isinya, isi ini, isi itemnya itu ke mepet ke kiri ya. Jadi kita better pakai flex ya, flexbox ini flexbox ya. Jadi grid sama flexbox itu sama-sama dipakai ya sebenarnya. Cuma emang eh, kita harus bisa menentukan posisinya gitu. Kalau gampangnya, kalau dia butuh eh, row sama kolom itu kita pakai grid. Tapi kalau kita cuma butuh ngatur dalam satu line ya, atau dalam satu dimensi itu kita pakainya flexbox gitu, Mas Wahyu. Ada lagi Mas Wahyu? Udah bang, sudah cukup. Oke, Makasih bang. ya sama-sama Mas Wahyu. Ini maaf bang, maaf. Untuk kira-kira untuk link Zoom recordernya di share tak ya bang? Ketinggalan tadi bang. Oke, silakan Mas moderator. Oke, izin menjawab ya Bang Wahyu. Untuk rekotannya ada di YouTube GDC Unsika. Nanti diupload GDC Unsika di YouTube, cari aja. Baik bang, makasih ya bang. Oke, Oh, sama-sama. Mungkin teman-teman izin ingetin ya, buat yang terakhir kali ini ngingetin, jangan lupa isi presensi karena nanti data presensinya buat kredit coding itu. Oke, mungkin karena sudah sore banget juga ya, kita udah dengerin materi dari Bang Adam juga. Untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi ya, Kak Esther sama Kak Wayu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, terkhususnya kepada pemateri kita, Kang Ibnu Adam, yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua ya. Semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa menjadi landasan buat teman-teman ke depannya mau gimana dan gambaran besar front end itu seperti apa sih. Nah, oke, mungkin sebelum kita tutup, kita ada sesi dokumentasi. Oke, mungkin teman-teman yang lagi off cam atau segala apa bisa on cam dulu ya untuk dokumentasi. Sok-sok on cam dulu yuk. yuk. Ini perlu di stop nggak, Mas? Oh ya, stop. Stop share ya? Ya, ya. Oke, udah ya. Untuk Kak Saina, ini sebelumnya daftarnya lewat apa ya? Lewat di coding atau lewat apa?
Oh, nanti bakal diinfoin lewat emailnya ya. Thank you, Bel. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa kontak. Saya Kang Raffi, Kang Adit, Kang Tetelia, Saina, Nadia, Irwanto, IP, Dian, Iqbal, ada gitu. Oke, mungkin PDD. Oke. Oke, mungkin akan saya SS ya. Di sini saya akan SS 3 kali dengan pertama kita kembali dulu ya guys. 1, 2, 3. Lagi sekarang kita gaya GDC ya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu gaya GDC, gini gaya GDC. 1, 2. Oke, selanjutnya gaya bebas siapa aja boleh atau megang benda terdekat kalian. Gak apa. Ayo, Oke, siap ya. gaya bebas atau benda terdekat kalian. 2, 3. Oke, terima kasih. Sip, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bye Baik. bye. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih juga Kang Adel. Terima kasih. Ini ada setelah membawakan materi. Ya, Mas. Terima kasih. Izin live ya, Mas. Iya.